Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah atas nikmatnya pada pagi ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan fikih ibadah yang kali ini masuk di pembahasan akhir di kitab Siyam, babul i'tikaf wa qiyam Ramadan, bab i'tikaf dan qiyam Ramadan. Tema yang diangkat pada pagi ini adalah hukum seputar malam Lailatul Qadar. Hukum seputar Lailatul Qadar. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan, curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat tanpa terkecuali, kepada para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan shalawat serta salam ini sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang telah lalu kita membahas seputar ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf. Di antara bagian dari bahasan hukum seputar i'tikaf adalah pembahasan hal as-shaumu syartun fil i'tikaf. Apakah saum merupakan bagian dari syarat i'tikaf? Artinya, apakah yang beriktikaf itu harus menunaikan dalam keadaan menunaikan saum, atau boleh pula siapa yang mendapatkan udzur untuk tidak menunaikan saum baginya i'tikaf. Sekali lagi, apakah saum merupakan syarat dari i'tikaf atau bukan? Maksudnya, apakah orang yang ada uzur untuk tidak saum pun boleh untuk beriktikaf? Bisa dipahami ya? Pokok masalah, surah, gambaran masalah. Maka ini dibahas oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani an Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa 'alal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi. Tidak ada saum, maksudnya bukan syarat bagi orang yang beriktikaf itu saum. Laisa 'alal mu'takifi siyamun. Tidak ada syarat saum atas orang yang beriktikaf, illa kecuali an yaj'alahu 'ala nafsi, kecuali dia bernazar menjadikan saum tersebut itu wajib atas dirinya. yakni apa? Nazar, bernazar.
Sehingga jika dia bernazar untuk beriktikaf dalam keadaan saum, maka saum baginya menjadi syarat bolehnya beriktikaf. Demikian gambarannya. Kita ulangi. Hadis ini riwayat Imam Ad-Daraqutni, Imam Al-Hakim, warajihu waquhu aydan. Dan Al-Hafidh menilai hadis ini rajih, yang rajihnya hadis ini adalah mauquf, yakni mauquf kepada Ibnu Abbas. Sekali lagi, an Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal mu'takifi siyamun, tidak ada syarat saum bagi atau atas orang yang beriktikaf, illa, kecuali an yaj'alahu ala nafsihi, kecuali dia wajibkan saum tersebut atas dirinya, yakni nazar. Hadis riwayat Imam Daraqutni, Imam Al-Hakim, dan rajih yang kuat, hadis ini mauquf. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Istadalla bihadzal athar man qala inna as-shauma laisa syaratan fil i'tikaf fayasihu bila shaumin. Hadis ini dijadikan sebagai sandaran atau dalil para ulama yang mengatakan bahwa saum bukan syarat i'tikaf. Sekali lagi, hadis ini dijadikan sebagai sandaran atau dalil para ulama yang mengatakan bahwa saum bukan syarat beriktikaf. Fayasihu bila saumin. Oleh karena itu sah i'tikaf tanpa saum, tanpa berpuasa di siangnya. Wa hadza qaulu ba'dil malikiyati. Ini adalah pendapat sebagian dari madhab Imam Malik. Wa huwa madhabus Syafi'iyyati wal Hanabilati. Ini pun adalah madhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wa huwa qaulu Ibni Hazmin. Ini pun adalah pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sekali lagi, ini adalah pendapat sebagian Imam Malik, madhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Hazm. Wal qaulu tsani, pendapat kedua seputar fasal ini, masalah ini, anna shauma syaratun lil i'tikafi mutlaq. Pendapat kedua, saum merupakan syarat beriktikaf. Pendapat kedua, saum merupakan syarat i'tikaf. Sawa'an akana i'tikafan wajiban am tatawu'an. Baik i'tikaf wajib atau tatawwu' sunnah. Baik i'tikaf wajib atau tatawwu'. I'tikaf wajib bisa jadi melalui nazar. Baik nazar mutlak atau nazar muqayyad. Salam. Nazar itu hakikatnya adalah ilzamu syai'in, memaksakan sesuatu yang hukumnya, memaksakan terhadap diri, memaksakan sesuatu atas diri yang hukum asal syariat adalah sunnah. Itu nazar tuh. Jadi nazar itu adalah melazimkan sesuatu berupa ibadah yang hukum asal syariat adalah sunnah. Itu nazar definisinya. Melazimkan sesuatu ibadah, melazimkan satu ibadah
yang secara hukum asal syariat adalah sunnah. Baik i'tikaf wajib ataupun sunnah, maka terikat dengan saum. Ini adalah madhab Imam Malik. Kalau tadi dikatakan sebagian. Ini adalah madhab Imam Malik. Wabihi qala ba'du syafi'iyah. Ini pun dikatakan oleh sebagian dari madhab Imam Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Warajjaha hadzal qawlu aw qawla Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim merajihkan pendapat ini. Ini menguatkan pendapat ini. Seraya beliau mengatakan mengutip pendapat syekhnya yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Innahu alladzi kana yurajjihuhu Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya yang merajihkan pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian wa indal Hanafiyati annahu syartun fi i'tikafil wajibi duna tatawwu. Adapun di madhab Imam Abu Hanifah, saum syarat i'tikaf wajib bukan sunnah. Jadi kalau sunnah tidak ada syarat saum, kalau wajib ada syarat saum. Jadi sekali lagi hadirin rahimanallah, ada dua pendapat terkait saum apakah bagian dari syarat i'tikaf atau bukan. Pendapat pertama apa? Saum merupakan syarat. Pertama, saum bukan syarat dari i'tikaf. Yang kedua, saum merupakan syarat i'tikaf wajib ataupun sunnah. Kalau tadi dikatakan pendapat Imam Abu Hanifah dirinci. Ya. Jika i'tikafnya adalah wajib, maka saum jadi syarat. Duna tatawwu, apabila sunnah maka tidak dijadikan sebagai syarat. Mana yang lebih kuat? Dianggap yang lebih kuat adalah warajihul qawlu al-awwalu, pendapat pertama. yakni saum laisa bisyartin fil i'tikaf. Saum bukan syarat dari i'tikaf. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafal asral awal min Syawal qada'an. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di 10 awal dari bulan Syawal sebagai qada'an. Karena Nabi pernah beriktikaf di 10 awal dari bulan Syawal sebagai qada'. Tuh. Wali'anna li'tikafa ibadatun mustaqillatun binafsiha. Falam yakun as-shaumu syartan fihi. Dan juga i'tikaf merupakan ibadah mandiri terpisah dengan yang lainnya. Artinya berbeda dengan saum. Ya. I'tikaf itu ibadah secara fardiyah, maksudnya adalah secara mandiri. Jadi tidak terikat dengan apa? Dengan saum atau ibadah yang lainnya. Falam yakun as-shaumu syartan fihi. Saum bukan syarat. Kal jihadi, akal haji wal jihad, seperti haji dan jihad. Walam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu ishtarata as-shauma lil i'tikaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat syarat dalam saum, tidak menjadikan saum sebagai syarat untuk beriktikaf. Baik. Demikian hadirin rahimakumullah, lanjutan seputar pembahasan dari i'tikaf sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa antum ma'akifuna fil masajid.
wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-Baqarah 187. Insyaallah kita masuk di pembahasan seputar Lailatul Qadar. Yang menjadi dasar adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Az-zamanul ladzi tultamasu fihi lailatul qadar. Waktu, ya, waktu tultamasu fihi lailatul qadar. Waktu ketentuan malam Lailatul Qadar. Hadis Ibnu Umar. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Anna rijalan min ashabin nabiyyi uru lailatal qadri fil manami. Para sahabat Nabi SAW diperlihatkan dalam tidur mereka malam Lailatul Qadar. Para sahabat Nabi diperlihatkan pada tidur mereka malam Lailatul Qadar. Ditampakkan, ya. Jadi para sahabat bermimpi malam Lailatul Qadar ketentuannya. Yani fi sab'i al-awakhir, di malam ke-7 akhir dari bulan Ramadan. Fi sab'il awakhir, di malam ke-7. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'i al-awakhiri." Ara ru'yakum, aku memandang mimpi-mimpi kalian. Aku memandang mimpi-mimpi kalian qad tawata'at, bertepatan, fi sab'i al-awakhir, di malam ke-7 akhir. Ya, malam ke-7 akhir. Paman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Siapa yang hendak mencari-carinya, yakni mencari apa? Malam Lailatul Qadar. Falyataharraha, maka carilah ia fi sab'il awakhiri, di 7 akhir. 7 akhir. Assalamualaikum. Muttafaqun alaihi, hadis Imam Bukhari, Muslim. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Hadis Ibnu Umar, beliau menuturkan anna rijalan min ashabin Nabi, bahwasanya para sahabat Nabi bermimpi atau ditampakkan Lailatul Qadri fil manami, dalam mimpi malam Lailatul Qadar. Fi sab'il awakhir, di 7 akhir dari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, ara ru'yakum, aku memandang mimpi-mimpi kalian qad tawata'at fi sab'il awakhir, bertepatan dengan 7 di akhir bulan Ramadan. Paman kana mutaharriha, barang siapa yang ingin mencarinya, maka carilah fi sab'il awakhir, di 7 hari, yakni 7 akhir. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari membawakan hadis ini fi kitab Lailatul Qadar. Imam Bukhari membawakan hadis ini di kitab
keutamaan malam Lailatul Qadar. Bab iltimasu Lailatul Qadari. Bab mencari Lailatul Qadar fis sab'i al-awakhiri, di 7 akhir. Di 7 akhir. Baik, sebelum masuk di tema, kita sampaikan terlebih dahulu tentang mafhum makna daripada Lailatul Qadar. Lailatul Syarafi wa Taqdir. Makna Lailatul Qadar adalah Lailatul Syaraf wa Taqdir. Malam mulia, malam agung, wa Taqdir, malam ketentuan atau ketetapan. Takdir. Malam yang agung, malam yang mulia, wa Taqdir, dan malam takdir. Assalamualaikum. Li'annal qadara bisukunid dal, karena al-qadaru dengan dal yang disukun, imma minasyarafi wal maqam, memiliki makna adalah asyaraf, kemuliaan. Kama yuqalu fulan azimul qadari, seperti dikatakan fulan, si fulan azimul qadari, memiliki kedudukan tinggi, memiliki kedudukan agung. Fatakunu idafatul lailati ilaihi min babi idafatus syai'i ila sifatihi. Sehingga idafahnya ini adalah karena bentuknya adalah mudhaf ilaih. Idafatus syai'i ila sifatihi, menyandarkan sesuatu kepada sifat. Maksudnya adalah malam yang agung. Gitu ya. Malam yang agung, malam yang mulia. Nah, ini selaras dengan tadi surah Al-Qadar. Kenapa mulia, kenapa agung? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Agung, mulia. Mau bisa pahami? Ini makna pertama. Wa imma minat taqdiri wat tadbir. Atau bisa jadi Al-Qadar, yakni seperti apa yang kita pahami dengan qada dan qadar. Bisa dipahami. Ada qada, ada qadar. Kalau tadi dengan sukun qadari, dengan ini qadar, patah. Atau dengan qadari memiliki makna yang sama. Fatakunu idhafatuha ilaihi min bab idhafati dzarfi ila ma yahwihi. Idhafahnya, sandarannya, babnya adalah idhafatu dzaraf kepada yahwihi, kepada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Al-lailatul lati yakunu fiha taqdiru ma yajri fi tilka sanah. Makna Lailatul Qadar adalah malam yakunu fiha taqdirun, terjadinya ketetapan atau takdir 1 tahun ke depan. Jadi Lailatul Qadar maknanya adalah malam ditetapkannya takdir 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Makna kedua, malam ditetapkannya takdir 1 tahun ke depan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surah Ad-Dukhan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu yufraqu, ditetapkan. Kullu amrin hakim, setiap urusan hakimin, dengan bijak. Qala Qatadatu, kata Imam Qatadah, yufraqu fiha amrus sanah, ditetapkan di dalamnya amrus sanah, perkara as-sanah 1 tahun. Jadi ketetapan 1 tahun ditetapkan kapan? Malam itu, yakni malam Lailatul Qadar. Wala mani'a min i'tibaril ma'nayain. Tidak ada halangan untuk mendefinisikan Lailatul Qadar ini dengan 2 makna ini, karena tidak bertolak belakang. Tidak bertolak belakang. Jika masih bisa dijama, masih bisa disatukan, dan ini yang hak, yang benar.
maka diterima. Jadi malam Lailatul Qadar memiliki dua makna. Satu, malam apa? Kemuliaan. Nah, sebagaimana diisyaratkan oleh apa tadi? Surah Al-Qadar. Kemudian yang kedua adalah apa? Malam ditetapkannya takdir. Nah, 1 tahun ke depan. Landasan dalilnya apa? Ad-Dukhan ayat 4. Jadi masing-masing memiliki landasan. Baik. Jadi malam Lailatul Qadar di hari ke-7 di akhir malam bulan Ramadan itu ditampakkan kepada para sahabat. Ya, ini para sahabat itu bermimpi. Hadis ini dalil ala anna Allah Ta'ala qad yakunu yukrimu ba'dal mu'minina. Hadis ini dalil bahwasannya Allah terkadang memberikan kemuliaan kepada sebagian kaum mukminin, fayurihi fi manamihi ma yanfa'uhu wa ghairuhu. Maka ditampakkan dalam mimpi sesuatu yang bermanfaat untuknya atau untuk yang lainnya. Sekali lagi, hadis ini menjadi landasan, menjadi dalil bahwa terkadang Allah memberikan kemuliaan kepada seorang hamba berupa manfaat, kebaikan, baik untuk dirinya ataupun kaum muslimin, kaum mukminin. Dan tentunya ru'yatul anbiya, mimpinya para nabi adalah apa? Wahyu. Nah, seperti apa? Kisahnya Nabi Ibrahim. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tuh. Sesungguhnya aku telah bermimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dilontarkan kepada siapa? Nabi Ismail. Ya. Ya, sedikit faedah saja kita keluarkan, terutama bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam terutama ketika salah satu prinsip dakwah beliau adalah dakwatul anbiya secara umum, betul-betul dalam akidah tegas, kokoh, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu, dan memang selaras. Ketika beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, mengatakan ya abati la ta'budisy syaitan. Ya abati, kalimat ya abati, wahai bapakku. Lihat nanti kalimat yang sama akan dilontarkan oleh Nabi Ismail. Jika yang pertama adalah dilontarkan kepada bapak, sekarang dari anak ke bapak. Ya abati la ta'budisy syaitan. Wahai ayahku, jangan menyembah berhala syaitan. Tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam melepas diri dari bapak dan kaum serta sesembahan mereka. Kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik berupa keturunan yang soleh, selayak mengatakan yang sama kalimat. Ketika bermimpi tersebut, jawaban Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku. Sama jawabannya. Ini sebuah isyarat bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu lillah karena Allah, pasti diganti hampir selaras dengan lebih baik daripada itu. Bisa dipahami ya? Dan enaknya Al-Quran itu seperti itu. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Azar, bapaknya, ya abati, wahai ayahku, jangan beribadah kepada syaitan. Maka Nabi Ismail nanti, ya abatif al-ma tu'mar. Ya abati, wahai ayahku, tunaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku dalam keadaan sabar. Nah.
Al-haditsu dalilun ala jawazil amali birru'ya shalihati idza dallat al-qarinatu. Hadis ini dalil boleh kita beramal dengan ru'yah, yakni dengan mimpi, mimpi yang dianggap benar jika dallat al-qarinatu ala sidqiha. Jika ada memang qarinah, dalil yang menunjukkan bahwa mimpi tersebut adalah hak benar. Walam tukhalif asy-syar'a, tidak menyelisihi syariat. Boleh. Saya bermimpi ini. Ya justru boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Ayyuhan nasu innahu lam yabqa min mubasysyaratin nubuwah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak lagi tersisa daripada mubasysyarat, kabar gembira berupa kenabian. Karena terputus. Wahyu sudah terputus. Dengan wafatnya Nabi SAW kan terputus. Illa ru'ya as-salihatu, kecuali tersisa itu, yang tersisa adalah ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Yarahal muslimu, dilihat oleh seorang muslim, mimpi. Au turalahu, atau ditampakkan baginya. Tidak menutup kemungkinan seorang muslim bermimpi mendapatkan apa? Ru'ya as-salihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik, atau ditampakkan sesuatu berupa kebaikan. Nah, sebagai bentuk apa? Tadi, ikram, kemuliaan. Allah memuliakan hamba tersebut. Di atas apa? Iman dan takwa. Innama waliyallahu alladhina amanu walladhina yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Al-haditsu dalilun ala anna lailatul qadari fi Ramadan. Satu. Hadis ini dalil bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Satu, harus dipahami. Sehingga menafikan siapa yang menganggap bahwa Lailatul Qadar didapati selain dari bulan Ramadan. Wa anna man harasa 'alaiha fa innahu yataharraha fi sab'il awakhir minhu. Sekali lagi, hadis ini dalil bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam Ramadan. Di Ramadan. Dan siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar fa innahu, maka baginya yataharraha, bersungguh-sungguh di malam 7. Fi sab'il awakhir, di malam 7 akhir. Sesuai dengan teks hadis. Bersungguh-sungguhlah di 7 akhir. Atau secara umum hadis Nabi SAW 10 akhir di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah. Kata Rasulullah, taharrau lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadar fil ashril awakhiri, di malam 10 min Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, nanti muncul pertanyaan, bagaimana cara mencarinya? Yaitu qiyam Ramadan, memperbanyak ketaatan di malam bulan Ramadan. Nah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Beriktikaf. Sehingga iktikaf dengan malam Lailatul Qadar itu satu keterikatan. Nah, bisa dipahami ya? Menunjukkan ini sebuah isyarat bahwa malam Lailatul Qadar itu terikat dengan apa? I'tikaf. Karena fi'il perbuatan Rasulullah SAW ketika mengatakan seperti ini, carilah kalian di malam 10. Apa perbuatannya yang dicontohkan Rasul? I'tikaf. Siapa man minkum an yataharraha, siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, falya'takif, beriktikaflah di malam itu. Bisa dipahami ya? Wa hadza yadullu ala anna al-matluba taharriha fi jamil usyri. Hadis ini dalil menunjukkan bahwa agar kita mencari dan hati-hati di malam 10. 10 di akhir bulan Ramadan. Wala munafata bainahu wa bain haditsil bab. Tidak bertolak belakang antara hadis ini di 7 serta hadis sebelumnya, yakni di hadis Aisyah 10. Hal ini didasari oleh hadis Ibnu Umar riwayatnya, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir, fa in da'ufa, jika lemah ahadukum, salah seorang dari kalian, au ajaza, lemah.
Fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Jangan sekali-kali kalian terkalahkan untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar tersebut itu as-sab'il bawaqi di sisa 7, di 7 sisanya. Artinya ini cara menjamaknya. Jika tidak memungkinkan 10, maka bagaimana? 7. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Yan bagi lil mu'mini an yataharra lailatul qadri fi jami' layalil usyri." Sebaiknya seorang mukmin an yataharra mencari lailatul qadri, malam lailatul qadar itu fi jami'i layalil usyri, di seluruh malam-malam 10. Di seluruh malam-malam 10. Lianna jami'a layalil usri qad takunu autaran, karena seluruh malam di akhir bulan Ramadan 10 qad takunu terkadang autaran, semua dianggap witir. Bi'tibari nuqsani syahri au tamamihi, dilihat dari sisi kurang dan sempurnanya bulan. Fal witru bi'tibari ma madha min asy-syahri lailatun ihda wa istin. Witir, ganjil, jika dilihat dari sisi ma madha min asy-syahri, sisa daripada bulan, sehingga witirnya itu malam genap, malam ganjilnya itu jika diukur dari bawah, berarti malam yang tersisa berapa lagi? Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Lihat dari sisa. Wa qad yakunu bi'tibari ma baqi. Atau bisa jadi dilihat dari sisi ma baqiya, dari yang tersisa berapa lagi. Seperti di hadis Nabi SAW, litasi'atin tabaqa, malam 9 yang tersisa, 7 tersisa, 5 tersisa, 3 tersisa. Faidha kana syahru tsalatin, apabila malamnya ada 30, kan 1 bulan. Apabila bulannya itu 30 hari, fatasi'atun tabaqa, maka sisa 9 lagi, sisa 9 lailatu isnaini wa isrin, adalah malam ke-20, 22. Genap 22-nya. Kalau tadi 21-nya, kalau hitungan dari sini, dari ini di bawahnya, berarti apa? 22. Wasabiatun tabqa lailatu arba' wa isrin, 24. Khamisatu tabqa, sisa 5 hari lagi, sisa malam lagi, lailatu sittin, malam ke berapa? 26. Wasalisatun tabqa lailatu saman, malam ke 28. Begitu. Wallahu taala a'lam. Wallah, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar hakikat witir atau ganjil. Sehingga 10 malam itu bisa dimaknai apa? Ganjil semua. Ya. Kalau dilihat dari siapa? Dari sudut pandang sisa dan apa? Yang telah berlalu. 21, 23, 25, kemudian 2 berapa? 27, 29. Kalau dari ini. Bisa jadi dari atas ini berapa? 22, 24, 26, 28, baru sampai 30. Enggak ada ya. Alamin. Baik. Sampai sini bisa dipahami. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah tadi. Ya, yang bagi lil muslimi, sebaiknya kaum muslimin mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir. 10. Karena qad yakunu terkadang malam witir itu di semua. Wallahu taala wa a'lam. Nah.
Sekarang pembatasan malam Lailatul Qadar di malam 27. Kan ada hadis. Hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kita membahas tentang malam 27 secara khusus. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qad. Beliau bersabda fi Lailatul Qadri, tentang Lailatul Qadar. Lailatu sab'in wa ishrina, beliau mengatakan malam Lailatul Qadar malam 27. Malam berapa? Coba, malam 27 berarti kalau dari bawah? 27. Kalau tersisa berapa? Sisa. 20 berapa berarti? 27 dengan 2 berapa? 26. 26, 27 berarti. Ya, lanjut. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Dirajihkan waqfuhu, warrajih kata Al-Hafidh, yang rajih, yang kuat, hadis ini mauquf. Ya. Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan berarti. Dianggap tidak mausulnya, ini tidak sambung kepada Rasulullah, tidak sampai kepada Rasulullah. Disebutnya mauquf Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qad ikhtalifa fi ta'yiniha ala 40 qaulan. Masyaallah. Telah terjadi perbedaan pendapat tentang ketentuan malam Lailatul Qadar itu 40 qaulan, 40 pendapat. Jadi ketentuan malam Lailatul Qadar itu sampai berapa? 40 qaulan, 40 pendapat. Awradatuha fi al-Fathi al-Bari, kata beliau, kata Al-Hafidh, saya cantumkan semua di Fathul Bari. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, syarah Imam Bukhari. Jadi ada 40 pendapat tentang ketentuan malam Lailatul Qadar. Ya. Ini menguatkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah rahasia siapa? Allah. Kewajiban kita adalah apa? Qiyam tadi, Taib, jelas ya. Hadis ini dalil bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Pendapat. Li'anahu siqa masaqal jazmi wal hatmi. Karena dianggap ini sebagai apa? Ketetapan. Wa hadza qalahu Muawiyah. Ini ada pendapat Muawiyah sebagai periwayat hadis. Muawiyah bin Abi Sufyan beliau menegaskan malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Ini ijtihad dari seorang sahabat Muawiyah. Wa qad warada an Ubay ibn Ka'ab. Ubay bin Ka'ab beliau berkata, "Wallahi inni la'alamu ayyu lailatin." Demi Allah, aku telah mengetahui malam apa itu Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Hiya lailatul lati amarana Rasulullah biqiyamih, hiya lailatu sab'in wa isrin. Yaitu malam yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk qiyam. Ini qiyam Ramadan. Sab'un wa isrin, yaitu malam keberapa? 27. Dari 40 tadi, yakni 40 pendapat terkait dengan takyid ketentuan bulan Ramadan, Lailatul Qadar, maka dapat disimpulkan menjadi 3.
dapat disimpulkan menjadi 3. Pertama, aqwalun batilah, pendapat-pendapat batil. Kedua, pendapat-pendapat lemah, dhaifah. Yang ketiga, aqwalun rajihah. Yang ketiga adalah pendapat-pendapat yang rajih, yang benar, yang kuat. Pendapat yang batil, kal qawli bi annaha rufi'at aslan. Di antara pendapat yang batil mengatakan bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada, terangkat. Ini batil. Pendapat kedua, au anna kulla sanatin. Berpendapat juga setiap tahun. Maksud setiap tahun itu di luar apa? Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di setiap tahun, maksudnya di luar bulan Ramadan. Ini dianggap batil. Karena yang benar kapan? Di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar ada di nisfin min Sa'ban. Di malam nisfu Sa'ban. Ini batil. Sekarang yang kedua, pendapat lemah atau dhaif. Yang mengatakan fi awwali Ramadan. Lailatul Qadar ada di awal bulan Ramadan. Atau di pertengahan bulan Ramadan. Awal dan pertengahan bulan Ramadan. Ini pendapat lemah. Berarti mana yang kuat? Di akhir bulan Ramadan. Aqwalun rajihah, baru sekarang yang pendapat yang rajih. Al-aqwalul muta'alliqatu bikauniha fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, ini. Qaul pendapat-pendapat berkaitan dengan 10 di awal bulan 10 di akhir bulan Ramadan. Pendapat yang rajih, pendapat-pendapat yang rajih, malam Lailatul Qadar adalah di malam 10-10 Ramadan. Ada yang menjelaskan tentang di 21, 23, ada yang di 25, ada yang 27. Dianggap ini semua benar, rajih. Ada yang menguatkan di 27 sebagaimana di dalam hadis yang sekarang. Tapi juga ada sebagian hadis yang menguatkan di malam keberapa? 25. Nah, pendapat atau hadis-hadis itu sahih. Benar, rajih, kuat. Wa adharul aqwal, pendapat yang paling kuat adalah 10 akhir, wa autaruha akidun, dan malam witirnya, malam ganjilnya lebih diutamakan, lebih dikuatkan. Wa lailatu sab'in wa isrina akidun min ghairiha, dan malam ke-27 sangat ditekankan. Di 10 akhir, urutannya 10 akhir, terus apa? Malam ganjil. Malam ke berapa? 27. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab bersumpah di atasnya. Seorang sahabat. Apakah berpindah-pindah atau menetap malam Lailatul Qadar itu? Artinya, jika berpendapat di 27, apakah terus di 27 atau berpindah-pindah setiap tahunnya? Abu Qilabah dan yang lainnya berpendapat tantakilu fi layalil usyri, berpindah-pindah. Wa nasaban Nawawi hada ilal muhaqqiqin, dan dianggap kata Imam An-Nawawi ini dianggap pendapat para ulama peneliti. Wa qala hada adharu, dan beliau mengatakan ini tampaknya yang lebih kuat, bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Fihi jam'un bainal ahadisil mukhtalifah, dengan menjamah hadis-hadis yang berbeda-beda. Kan ada hadis yang menetapkan 27, ada yang menetapkan 25, ada yang menetapkan demikian, yang lainnya.
Maka cara istinbat kesimpulannya berpindah-pindah. Apa hikmahnya? Dirahasiakan malam Lailatul Qadar. Ayyajatahida an-nasu fi talabiha. Agar manusia atau kaum mukminin bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam. Wa yatabayyanu bidzalika man kana jadan fi talabiha harisan ala ihyaiha. Nah, ini akan terlihat nampak bagi siapa jadan fi talabi, orang yang bersungguh-sungguh, terlihat nanti. Harisan ala ihyaiha. Berupaya untuk menghidupkannya, yani menghidupkan malam. Miman kana kaslan mutahawinan la yuqimul wazna. Dibanding orang yang malas, meremehkan, la yuqimul wazna, maka tidak sebanding. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kata Syekhul Islam, malam Lailatul Qadar kadang disingkap, dibukakan oleh Allah atas seorang hamba. Kata Syekhul Islam, bisa jadi malam Lailatul Qadar itu ditampakkan kepada seorang hamba. Tuh. Aw yara man yaqulu lahu hadhihi Lailatul Qadar. Ini adalah malam Lailatul Qadar. Tuh. Jadi qad yakshifuha li ba'dhin nasi, kadang dibukakan malam Lailatul Qadar itu kepada sebagian manusia fil manami, dalam mimpi, awil yaqdati, bahkan dalam keadaan tersadar sekalipun. Fayara anwaroha, maka dia melihat anwaroha, cahaya-cahayanya. Aw yara man yaqulu lahu, atau dia melihat siapa yang mengatakan hadhihi Lailatul Qadar. Ini adalah malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala. Apa doa ketika kita beriktikaf, ketika datang malam Lailatul Qadar? Naam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afuwun, Maha Pemaaf. Tuhibbu al-afwa, Engkau mencintai al-afwa. Al-afwa apa? Kemaafan. Fa'fu anni. Ampunilah aku. Hadis rawahul khamsatu, hadis diriwayatkan oleh imam yang 5, yakni Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim. Dan disahihkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi. Kenapa kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan meminta ampunan serta maaf? Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, innama amrun bisu'alin, perintah untuk meminta ampunan kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Perintah untuk meminta ampunan di malam Lailatul Qadar. Ba'da ijtihadi fil amali fi. Setelahnya bersungguh-sungguh dalam rangka beramal soleh, menghidupkan malam. Li'anna al-arifina yajtahiduna fil amali thumma la yarawna li anfusihim amalan shalih. Orang yang berilmu, orang yang memiliki tauhid, dia akan bersungguh-sungguh dan akan melihat bahwa kesungguhannya dia itu masih kurang. yakni amal soleh yang dia lakukan itu masih apa? Jauh. Wala halan wala maqalan. Fayarji'una ila su'alil afwi, maka mengembalikan kekurangan tersebut berupa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kahalil mudhibi al-muqsiri, seperti keadaan orang yang berdosa, al-muqsiri al-muqassiri. Ya. Al-muqassir, qasar itu maksudnya adalah sedikit dalam beramal soleh. Nah, itu dibalik dari doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu ta'ala wa alam, zahirnya doa ini muqayyad, terikat dengan apa? Lailatul Qadar. Fi halil i'tikaf, dalam keadaan beriktikaf dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Pembahasan terakhir hadirin rahimakumullah. Jawazu syaddir rihali li ahadil masajidil salasati liqasdil i'tikaf. Boleh melakukan syaddur rihal. Boleh melakukan syaddur rihal apa syaddur rihal? Perjalanan apa? Perjalanan ziarah. Li ahadil masajidis salasati, kepada salah satu dari 3 masjid dengan niat i'tikaf. Bolehnya melakukan syaddur rihal, perjalanan ziarah, perjalanan jauh menuju salah satu dari 3 masjid untuk beriktikaf. Yani apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Kata Rasulullah SAW, sabit di hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, la tushaddur rihalu, janganlah kalian melakukan perjalanan atau rihlah ziarah illa ila salasati masajidah, kecuali menuju ke 3 masjid, kecuali ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidi Hada, masjidku ini, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Tuh. Riwayat Imam Muslim dengan redaksi sedikit tambahan. La tashuddur rihala illa thalathata masajida, Masjidi Hada wa Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa, sama seperti di atas. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku pun mendengar beliau mengatakan, la tusafiril mar'atu, seorang mar'ah, seorang wanita tidak boleh safar, yaumaini, 2 hari, minad dahri, dari waktu, illa wa ma'hadu mahramin, kecuali bersama mahram, au zaujuha, atau suaminya, pasangannya. Ini lafal milik Imam Muslim. Inilah yang dijadikan sebagai dasar landasan terutama untuk melakukan apa? Perjalanan jauh menuju terutama 3 tempat tersebut. Umroh. Di antaranya dijadikan sebagai syarat apa? Untuk wanita dijadikan syarat mahram. Baik. Hadis ini dalil ala tahrimis safar li ayyi buqatin. Hadis ini dalil haramnya safar ke tempat apapun atau manapun, tuqsadu lidatiha biqasdi ta'abbud, dengan niat beribadah. Hadis ini dalil haramnya safar ke tempat apapun atau kemanapun, biqasdi ta'abbudi, dengan niat beribadah, li'tiqadi fadliha, berkeyakinan atas keutamaannya, illa hadhil masajidis salasati, kecuali hanya ketiga masjid ini. Kecuali ketiga masjid ini. Haram menunaikan safar kemanapun tempatnya dengan niat beribadah
disertai dengan ada unsur keyakinan bahwa tempat tersebut itu memiliki apa? Keutamaan, fadlun. Semua. Kecuali masjid tiga masjid ini. Wa innama khassat bidzalika lima laha min al-khasa'is. Kenapa dikhususkannya? Karena ketiga masjid tersebut memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid atau tempat-tempat yang lainnya. Di antaranya adalah mudha'afatus shalah, di antaranya adalah berlipat gandanya salat. Fil Masjidil Haram mi'ati alfi salatin, di Masjidil Haram 100.000 salat pahalanya. Wa fil Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi bi alfi salatin 1.000 salat, kali salat di masjid selain daripada Masjid Nabawi. Wa fi Baitul Maqdisi, di Baitul Maqdis bi 500 salatin 500 kali pahala salat di selain Masjid Aqsa. Itu Masjidil Haram berapa? 100.000. Di Masjid Nabawi? Masjid Nabawi berapa? Bi alfi salat 1.000. Di Masjid Maqdis 500 kali salat. Atas dasar inilah barangkali Rasulullah SAW dalam hadis ini ya mengeluarkan dari larangan syaddur rihal. Wa minha anna hadhihi al-masajida ats-tsalatsata banaha anbiya'u shalawatullahi wassalamu alaihim. Di antaranya pula keutamaan tiga masjid tersebut itu dibangun oleh anbiya, para nabi shalawatullahi wassalamu alaihi. Masjid siapa? Ka'bah dibangun oleh siapa pertama? Yang merintis Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada doa yang terkabul tidak ada doa yang tertolak dari Nabi Ibrahim kecuali satu saja. Semua doa Nabi Ibrahim terkabul semua. Kecuali satu, yaitu doa agar apa? Ayahnya diampuni. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min Allah min syai'. Wa minha anna al-Makkiyah qiblatun nasi, Mekah adalah kiblat manusia. Madinah adalah apa? Usisa ala taqwa. Madinah, Masjid usisa dasar ketakwaan. Madinah dasar ketakwaan, keimanan. Keimanan akan kembali kemana? Ke kota Madinah sebagaimana percis ular akan kembali ke sarangnya. Madinah itu adalah fondasi dasar keimanan dan ketakwaan. Mekah kiblatnya manusia. Wal Aqsa kiblatul anbiya sabiqin. Masjidil Aqsa adalah kiblatnya para nabi dahulu. Wa fil Makkiyyi ibadatun la tujadu fi makanin akhar. Di Mekah ada ibadah yang tidak ada didapatkan ibadah lainnya di tempat yang lain. Tawaf, sa'i, enggak ada di. Amma safaru lit-tijarah wa talabul ilmi wa ziyaratul qarib awil akhir. Fahada jais. Adapun safar dengan maksud tijarah, mangga silakan. Atau menuntut ilmu, mangga silakan. Atau ziarah ke kerabat umpamanya, atau saudara fillah, mangga silakan. Jaiz boleh. Wala yadkhulu fi hadan nahyi bi ittifaqil ulama. Para ulama sepakat tidak masuk ke dalam larangan syaddur rihal. Allah Ta'ala ala wa'ala. Hadis ini dalil ala tahrimis safar di masjidin au buq'atin ghairil masajid salat. Hadis ini dalil haramnya safar kepada masjid atau tempat selain dari masjid yang tiga ini. Terlebih masuk ke dalamnya adalah pembahasan syaddur rihal ke ziarah kubur. Melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur. Fahada muharramun, maka ini diharamkan kama qala al-muhaqqiquna min ahli ilmi.
Wa minhum Abu Muhammad Imam Al-Juwaini, Qadhi Iyad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa abna'uhu wa ahfaduhu wa talamiduhu. Wa amma qaulu man qala, adapun orang yang mengatakan bahwa itu tidak haram, annal murada bil hadis annal fadilata at-tamah, bahwa yang dimaksud adalah keutamaan yang sempurna hanya didapatkan apabila mengunjungi 3 masjid tadi. Adapun yang lainnya selain tempat itu diperbolehkan, maka ini pendapat batil. Pendapat yang batil. Allah Ta'ala wa alam. Sini ada paparan penjelasannya, bantahannya. Baik, hadirin rahimanallah. Ini barangkali akhir penghujung dari pembahasan kita Syiyam. Kaitan hubungan antara hadis akhir larangan syaddur rihal dengan pembahasan i'tikaf. Ya. Erat bahwa diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah dalam hal ini secara khusus i'tikaf kepada apa? Masjidil Haram, 3 masjid tadi, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Baik, ini saja barangkali untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Namun ingin kita sampaikan sedikit. I'lam anna idkhala hadhihi al-ahadits atau i'lam anna idkhala hadzal hadis, kita ambil dari kitab Subul Salam. Ketahuilah bahwa dengan memasukkan hadis ini dalam bab i'tikaf, qad qila, karena dikatakan la yasihul i'tikaf illa fi thalathatin masajid. Ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa i'tikaf tidak sah, tidak dibenarkan apabila kecuali hanya di 3 masjid saja. Bisa dipahami ya? Ini masalahnya. Tsummal muradu bin nafi nahyu mujazan, bahwa dianggap bahwa yang ada di dalam hadis ini la tashuddu ar-rihal sebagai nafi, penolakan, an-nahyu, larangan. Karena qala la yastaqimu syar'an, menunjukkan, mengatakan seakan-akan maknanya adalah la yastaqimu, tidak tegak secara syariat, yakni i'tikaf. An yaqsida bi ziyadati ila hadhil buqa, kecuali tempat ini. Lihat sosial karena khusus bimaktasat bihil maziyah. Tuh, wallahu ta'ala wa'alam. Namun yang lebih kuat wallahu ta'ala wa'alam bahwa sebagaimana telah disampaikan di muqaddimah pembahasan i'tikaf, bahwasanya i'tikaf tidak khusus di salah satu masjid, 3 masjid ini saja. Wallahu ta'ala wa'alam wal ilmu indallah, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan di akhir pembahasan seputar kitab Ushawun. Kurang lebih kami mohon maaf. Dan insyaallah ta'ala kita masuk di Kitabul Haji. Kitabul Haji. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazak.